Oke, BTW aku dari manajemen UGM 2021. Mungkin kalian ada yang suaranya kok mantul ya? Mantul nggak sih? Sebentar. Oh, ini. Halo, jelaskan ya? Iya, Oke. jelas kok Kak suaranya. Ya, siap. Oke, jadi di malam ini mungkin aku nggak bisa lama-lama meetingnya karena ntar aku ada meeting lain acara kampus. Di sini kita akan bahas soal ekonomi 15 soal. Materinya itu tentang materi-materi yang udah kalian pelajarin sebelum-sebelumnya di pertemuan sebelumnya sama tutor ekonomi yang lainnya. Oke, langsung aja ya. Sebentar. Nah, yang pertama soalnya pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri bawah. Aku highlight kiri bawah. Pergeseran kurva suatu barang ke kiri bawah ternyata bukan karena perubahan harga barang itu sendiri, tetapi karena, nah jadi di sini pergeseran kurva permintaan itu dapat bergeser karena beberapa faktor. Di antaranya yang pertama itu karena pendapatan konsumen. Terus yang kedua ada selera konsumen. Yang ketiga ada harga substitusi, harga barang substitusi. Yang keempat ada harga barang komplementer. Di sini aja kali ya. Yang kelima ada perkiraan harga. Jelek banget tulisannya, maaf ya guys. Yang keenam ada jumlah populasi. Nah, jadi kalau di soal itu ada keterangannya pergeseran kurva, nah ini tuh berarti disebabkan oleh 6 faktor ini. Kalau di soal itu keterangannya itu pergerakan kurva, kalau pergerakan itu disebabkan oleh hijau ya. Pergerakan disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Gitu. Nah, ini gimana kalau berubah? Jadi misalnya, ini dulu sih aku dikasih tabel gitu sama guru les aku. Jadi kalau ada perubahan terus naik, misalnya ini aku buat keterangan naik ya. Ini naik. Nah, kalau naik, pendapatan naik, berarti gesernya itu ke kanan. Selera juga ke kanan. Harga barang substitusi itu ke kanan. Harga barang komplementer itu kalau naik, itu gesernya ke kiri. Perkiraan harga itu kalau naik ke kanan, populasi itu ke kanan. Nah, di option itu ada kenaikan pendapatan konsumen. Kan ini intinya bukan karena perubahan. Pergeseran permintaan satu barang ke kiri bawah, ke kiri ya. Ternyata bukan karena perubahan harga barang itu sendiri, tetapi karena, nah ini yang option pertama, kenaikan pendapatan konsumen. Mungkin aku kasih kurvanya satu aja buat contoh. Ini P, ini Q. Ini normalnya kan di sini nih kalau permintaan. Di satu. Nah ini karena ada kenaikan pendapatan konsumen, terus kurvanya jadi geser ke kanan. Sini ada 2. Kenapa geser ke kanan? Kenapa bisa geser ke kanan? Karena kalau pendapatan konsumen itu naik, otomatis kuantiti yang dapat dikonsumsi oleh konsumen itu akan semakin meningkat, semakin banyak gitu. Jadi nih, ini Q1-nya di sini awalnya, terus jadi di Q2. Jadi kalau kuantitinya makin banyak kuantiti yang dapat konsumsi oleh konsumen bertambah gitu, jadi kurvanya akan geser ke kanan. Nah gitu. Jadi kenaikan pendapatan konsumen ini
Enggak ya, bukan, karena kurvanya akan geser ke kanan. Udah gitu yang option B, ekspektasi harga akan naik. Ekspektasi harga akan naik itu ini perkiraan harga. Ini juga akan menggeser ke kanan. Kenapa ngegeser ke kanan? Karena misalnya harga beras misalnya diperkirakan bulan depan itu akan naik gitu. Nah, otomatis orang-orang pada beli beras itu sekarang kan. Jadi kayak pada berbondong-bondong beli beras. Jangan beras deh, misalnya masker gitu. Dulu kan masker ini diperkirakan harganya akan naik gitu. Makin lama makin naik. Jadi orang-orang pada berburu masker gitu, buru-buru cepat-cepat beli masker sebelum harganya itu naik gitu. Jadi ekspektasi harga ini akan menggeser kurva ke kanan. Ini juga bukan. Udah gitu selera juga sama, ini ke kanan, bukan. Sama ini kenaikan harga komplementernya. Nah, harga komplementer ini kayak yang udah ada di sini, harga komplementer. Nih, harga komplementer. Itu ngegeser kurvanya, kalau harga barang komplementernya itu naik, akan menggeser kurva ke kiri. Kenapa tuh? Nah, kalian bayangin aja barang komplementer itu contohnya apa? Misalnya kayak bensin sama motor. Nah, kalau harga bensin naik, otomatis permintaan terhadap motor itu akan berkurang. Kenapa? Karena buat beli bensinnya aja mahal, terus orang gimana mau beli motornya gitu kan. Jadi kuantitinya itu akan bergeser ke kiri, gitu. Akan ngegeser kurvanya itu ke kiri. Jadi jawabannya itu yang D. Yang option E, peningkatan harga substitusi. Substitusi itu aku dulu bayanginnya yang ini, misalnya sepatu Nike sama Adidas. Jadi kalau sepatu Nike-nya, misalnya ada dua model sepatu nih, dua model sepatu yang sama, ini Nike, ini Adidas gitu. Terus ini modelnya sama nih, kayak semuanya sama. Tapi kalau yang Nike ini harganya 500.000, kalau yang Adidas ini harganya 300.000 dengan model yang sama. Otomatis orang akan milih yang Adidas doang gitu, yang lebih murah, padahal modelnya sama. Nah, berarti orang-orang akan cenderung milih yang lebih murah. Terus kalau harga Nike-nya naik, jadi otomatis ini kan, yang ramai itu yang Adidas. Jadi akan menggeser kurva ke kanan. Substitusi itu ke kanan, kalau peningkatan harga substitusi. Jadi ini juga bukan. Jadi jawabannya itu yang D. Oke, lanjut dulu ya. Mungkin ntar kalau ada mau nanya bisa di akhir. Yang kedua, elastisitas harga atau price elasticity of demand mengukur. Nah, ini kan ada banyak. Kalian mungkin ada yang bingung gitu. Ini sih sebenarnya bisa dilihat dari rumusnya aja. Dari rumus elastisitas itu sendiri. Karena ini di option A, B, C, D, E itu semuanya pakai kata-kata persentase. Berarti kalian ingat aja rumus elastisitas yang persentase itu apa. Jadi rumusnya yang persentase itu kan delta Q per delta P. Ini. Nah, persen Q per persen P. Persen Q itu jumlah barang, P itu harga. Nah, ini yang di option A, persentase perubahan harga terhadap persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Nah, padahal di sini jumlah barang dulu kan, baru jumlah harga. Jadi ini bukan, ini kebalik. Terus ini yang option B, persentase perubahan permintaan suatu barang terhadap persentase perubahan harga barang lain. Ini malah harga barang lain nih. Ini juga salah. Yang C, persentase perubahan harga barang lain terhadap persentase perubahan permintaan suatu barang. Ini juga harga barang lain, ini salah. Begitu yang D, persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Nah, ini jawabannya yang ini, yang D. Ini kan di rumusnya itu kan persentase perubahan jumlah barang yang diminta ini terhadap persentase perubahan harga ini, gitu. Jadi dilihat dari rumusnya aja. Kalau ada yang pengertian-pengertian kayak gitu. Terus kalau yang E, persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan pendapatan. Nah, ini malah ngaco banget, ini pendapatan, ini salah.
Gitu. Jadi jawabannya itu yang D. Dilihat dari rumusnya aja ya, guys. Karena ini di option ABCD-nya pakai persentase, kata kuncinya, jadi kalian ngegunain rumusnya itu yang ada persentasenya juga. Persentase. Oke, lanjut dulu ya. Soal nomor 3. Pada saat biaya marginal atau MC lebih besar dari biaya rata-rata AC, maka, nah ini sering juga keluar. Kalau kayak gini, kalian langsung gambar aja kurvanya. Udah pada belajar kan ya kayaknya sebelumnya, teman sebelumnya. Kita gambar aja kurvanya. Aku gambar di sini ya. Ini tuh AVC, ini tuh AC, dan yang motong di AVC sama AC itu MC. Marginal. Nah, ini agak ribet sih memahaminya. Coba kita baca lagi. Pada saat biaya marginal MC, MC-nya ini lebih besar dari biaya rata-rata AC. Maka berarti MC di sini kan lebih besar. Nah, ini tuh terjadi ketika apa? Kita lihat lagi. Oh, mungkin aku jelasin dulu ya. Jadi AC minimum itu ini AC minimum terjadi ketika AC minimum itu terjadi ketika kurva AC berpotongan dengan kurva MC. Ini di sini AC minimum. AC sama dengan MC. AVC minimum terjadi ketika kurva MC berpotongan dengan kurva AVC. Sini. Ini AVC minimum. Berpotongan dengan kurva MC gitu. Nah, di sini di option A, kurva AC menurun. Kalau pada saat warna hijau. Kalau pada saat kurva AC menurun, di sini, berarti ini berarti kalian bayangin aja kalau AC-nya aja masih menurun, berarti MC-nya itu belum ngelewatin titik minimum si AC-nya gitu. Berarti si MC-nya itu nggak lebih besar dari AC, MC-nya itu masih di sini pada saat AC menurun gitu. Jadi yang A ini bukan, udah gitu yang B, kurva AC naik. Nah, ini kan MC di sini nih lebih besar. Kalau MC udah ngelewatin titik titik minimumnya lebih besar, otomatis kurva AC juga akan udah naik gitu. Nah, ini jawabannya ini yang B. Udah gitu yang C, kurva AC minimum. Kurva AC minimum itu ini di sini ya, kurva AC minimum terjadi ketika MC berpotongan dengan AC gini, di AC sama dengan MC sama dengan AC ya sama aja. Gitu. Jadi ini juga bukan. Udah gitu yang D, kurva MC menurun. Nah, ini malah kurva MC yang menurun. Ini kurva MC yang menurun tuh berarti masih di sini ya, masih di bawah banget. Ini ngaco, ini enggak. Udah gitu yang E, kurva AC berpotongan dengan kurva MC. Kurva AC berpotongan dengan kurva MC kan di sini juga. Ini berarti AC minimum juga. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang B. Gitu. Mungkin ntar kalau ada yang masih bingung bisa tanya di akhir ya. Kalau mungkin penjelasannya kurang jelas gitu. Sebenarnya itu kayak dibayangin aja sih kalau aku. Pokoknya kalau udah ngelewatin titik minimumnya, berarti otomatis dia lebih gede gitu. Kan yang ditanya kan MC lebih besar dari biaya rata-rata. Berarti MC-nya di sini gitu, lebih besar. Berarti AC-nya udah naik juga gitu. Kalau MC-nya belum ngelewatin titik minimumnya, ya berarti AC-nya masih turun gitu. Lanjut dulu. Di nomor 4. Diketahui, Nomor 4. Diketahui fungsi penerimaan atau TR 50 Ki dan fungsi biaya TC 120 plus 20 Ki. Jika Ki adalah jumlah unit produksi yang dijual, maka bila produksi 4 unit, perusahaan akan mengalami, nah kalau yang diketahui
kalau yang dicari itu kondisi kayak laba, rugi, BEP, atau titik impas gitu, berarti kalian perhatiin aja TR sama TC-nya. Kalau TR-nya, total revenue, pendapatan, lebih besar dari TC, berarti perusahaan itu mengalami laba. Ya, laba. Tapi kalau TR-nya lebih kecil daripada TC, total revenue-nya lebih kecil daripada total cost atau biaya yang dikeluarkan, berarti perusahaan mengalami rugi. Gitu. Nah, berarti kita tinggal masukin aja nih, masukin nilai Q, nilai 4 ini ke fungsi TR sama TC. Kita masukin, di sini diketahui TR-nya itu 50 Q. TR 50 Q. Berarti 50 dikali 4. 50 dikali 4, 200. Nah, terus masukin lagi TC-nya ke fungsi TC. 120 plus 20 Q. Berarti ini 120 plus 20 dikali 4, 80 ya? Ya, 80 sama dengan 200. Nah, ternyata TR sama dengan TC nih. Kalau TR sama dengan TC, berarti perusahaan itu mengalami BEP atau titik impas. Jadi kalau di soal itu yang ditanya laba, rugi, atau apa gitu, kalian tinggal perhatiin TR sama TC-nya aja, karena dilihatnya itu dari TR sama TC-nya, gitu. Ini gampang sih, tinggal masukin substitusi aja. Lanjut ke nomor 5. Ciri pasar input atau faktor produksi berupa penerimaan balas jasa atas penyerahan faktor produksi yang diterima oleh pemilik wirausaha adalah, nah ini mungkin aku bisa ngasih contoh dulu ya. Jadi faktor produksi itu ada apa aja? Faktor produksi itu ada 4. Aku tulis di sini. Faktor produksi. Nah, faktor produksi itu ada 4. Yang pertama, ada tenaga kerja. Yang kedua, ada SDA, sumber daya alam. Atau biasanya apa sih? Tanah atau tempat produksinya. Tempat. Yang ketiga, kewirausahaan. Yang keempat, ada modal atau bahan baku. Nah, di soal itu yang ditanya ini wirausaha, pemilik wirausaha. Terus yang ditanya balas jasanya kan, penerimaannya. Penerimaan balas jasa. Nah, kita lihat di sini. Ini di option A itu ada upah. Upah itu balas jasa dari faktor produksi tenaga kerja. Ini sewa. Sewa itu balas jasa dari faktor produksi SDA atau tempat tanah gitu. Itu balas jasanya. Laba itu balas jasa dari kewirausahaan. Depresiasi itu nggak ada. Ini nggak jelas. Terus yang bunga. Bunga itu faktor produksi dari modal atau bahan baku gitu. Jadi jawabannya itu apa sih soal? Wirausaha. Berarti kalau wirausaha itu laba. Jadi jawabannya itu yang C. Iya, yang C. Oke, lanjut ya. Soal nomor 6. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan nilai kurs untuk mendorong ekspor dan menekan impor adalah, nah ini di sini mendorong ekspor, dan menekan impor. Terus kita highlight juga kata kuncinya kebijakan pemerintah. Nah, jadi buat ngedorong ekspor harus dilakuin apa? Nah, buat ngedorong ekspor itu berarti rupiah itu harus diturunin nilainya. Kenapa diturunin? Karena kalau nilai rupiah turun, berarti otomatis harga barang-barang, harga jual barang Indonesia, harga barang ekspor itu di luar negeri itu jadi lebih murah. Jadi ekspornya itu rame gitu. Permintaan terhadap barang ekspor itu banyak karena nilainya itu, karena nilai dari barang tersebut itu murah gitu. Nilai rupiahnya itu rendah. Jadi semakin banyak barang yang dapat dibeli oleh ini warga asing karena nilai rupiah itu turun. Nah, jadi aku kasih ini aja ya.
mendorong ekspor. Jadi untuk mendorong ekspor, ningkatin ekspor, nilai rupiah itu harus diturunin biar harga jual barang ekspor murah. Karena nilai rupiahnya kan rendah, jadi otomatis barang-barang Indonesia itu murah gitu di mata asing. Nah, terus ini ada kebijakan pemerintah. Terus kita ke optionnya aja. Yang A itu depresiasi. Depresiasi itu ini penurunan nilai mata uang, tapi karena mekanisme pasar. Penurunan nilai mata uang karena mekanisme pasar. Terus apresiasi, ini kenaikan nilai mata uang karena mekanisme pasar. Tapi ini naik gitu. Kalau devaluasi, penurunan nilai mata uang karena kebijakan pemerintah. Terus revaluasi itu penaikan nilai mata uang karena kebijakan pemerintah. Terus ini inflasi itu ini kenaikan harga barang, ini enggak sih, enggak jelas, enggak masuk ke konteks ini. Kenaikan harga barang. Nah, yang ditanya di soal itu kan kebijakan pemerintah mendorong ekspor. Nah, tadi untuk mendorong ekspor, rupiah itu nilainya diturunin. Nah, jadi jawaban paling tepat itu yang ini, devaluasi. Kenapa nggak depresi? Kenapa nggak depresiasi? Karena kalau depresiasi itu ini turunnya karena mekanisme pasar, bukan karena kebijakan pemerintah. Jadi karena nggak sengaja gitu. Kalau devaluasi emang disengaja sama pemerintah pengen diturunin gitu. Jadi jawaban paling tepat itu yang C, devaluasi. Oke, lanjut dulu. Sebentar. Soal nomor 7. Transaksi berikut yang tidak dicatat pada neraca pembayaran pos neraca berjalan atau current account adalah current account. Nah, ini masuk ke materi ini apa sih? Aku lupa. Perdagangan internasional ya kayaknya. Ya, ini perdagangan internasional. Jadi di dalam perdagangan internasional itu ada yang namanya balance of payment. Balance of payment. Atau neraca pembayaran. Ya, nggak cukup. Aduh. Atau neraca pembayaran. Nah, di balance of payment ini ada tiga isinya. Ada yang pertama itu neraca berjalan atau current account. Terus ada neraca perdagangan, ada neraca modal atau capital account. Terus yang ketiga itu ada cadangan devisa atau reserve account. Yang pertama, neraca berjalan, current account. Di neraca berjalan ini dibagi lagi menjadi dua, ada yang jasa, ada yang perdagangan. Kalau yang jasa itu intangible barangnya. Terus kalau yang perdagangan itu tangible. Neraca berjalan itu ada neraca jasa. Neraca jasa itu intangible. Neraca jasa sama ntar ada neraca perdagangan. Nah, neraca jasa ini tuh isinya tentang ekspor sama impor jasa. Ini ada apa aja? Jadi di neraca jasa ini ada pariwisata, terus ada pembayaran cicilan utang,
Ini maksudnya tadi ekspor impor jasa ya. Terus ada pendapatan dari investasi. Nah, terus ada lagi namanya neraca perdagangan. Di current account itu ada neraca jasa, ada neraca perdagangan. Kalau yang perdagangan itu tangible. Jadi ini isinya itu tentang ekspor impor barang berwujud. Misalnya kayak ngekspor beras, ngekspor kapas gitu. Ini neraca perdagangan. Ekspor impor. Ekspor impor barang berwujud. Begitu yang kedua di balance of payment itu ada yang namanya neraca modal. Neraca modal atau capital account. Nah, di neraca modal ini isinya itu investasi berupa obligasi sama saham. Obligasi, saham gitu-gitu. Terus yang ketiga ada berantakan banget ya. Yang ketiga ada cadangan devisa atau reserve account. Cadangan devisa, reserve account. Ini teori sih guys, jadi emang udah dari sananya gitu. Tinggal ngapalin. Ini yang cadangan devisa aku rada lupa sih. Cuma seingat aku tentang naik turunnya nilai suatu mata uang gitu deh kayaknya. Yang nggak aku tulis dulu deh. Pokoknya yang ketiga itu ada cadangan devisa, reserve account. Jadi ingat aja di balance of payment itu ada 3, neraca berjalan, neraca modal, sama cadangan devisa. Nah, yang ada di soal itu, yang ditanya ini, neraca berjalan, current account. Neraca berjalan, current account, sama yang tidak dicatat. Kita satu-satu. Ekspor kopi ke Jepang. Nah, ekspor kopi ini kan, ekspor kopi ke Jepang ini kan ini barang berwujud ya. Jadi masuknya ke current account, ke bagian neraca perdagangan. Neraca perdagangan. Matikan tuh tahu. Dan nyoba di pause aku belum sumpah. Jadi ini enggak. Udah gitu yang B, impor gandum dari Australia. Ini juga masuknya ke neraca perdagangan. Udah gitu yang C, pembayaran jasa tenaga kerja asing di Indonesia. Pembayaran jasa. Nah, ini juga ini masuk ke current account tapi ke neraca jasa. Kan ini yang ditanya di soal itu kan yang tidak kan. Gitu. Pariwisata juga masuk ke neraca jasa. Jadi yang nggak dicatat di current account itu adalah investasi asing ke dalam negeri. Karena ini mestinya itu masuk ke neraca modal, bukan current account. Gitu. Kayak gitu ya guys. Lanjut lagi, nomor 8. Dalam suatu perekonomian tertutup, diketahui fungsi konsumsi rumah tangga C 75 plus 0,75Y, investasi 25, dan pengeluaran pemerintah atau G 45. Y adalah pendapatan nasional. Keadaan tersebut menunjukkan, ini yang ditanya di soal itu kan angka pengganda ya. Angka pengganda itu ini konstanta. Angka pengganda perekonomian sebesar, karena yang ditanya angka pengganda, kalian ingat-ingat lagi. Jadi kalau C, I sama G itu konstantanya itu ngitungnya, rumusnya itu C, I, G, rumusnya itu K sama dengan 1/1 min MPC. Nah, udah nih, kalian tinggal lihat aja. Angka penggandanya berarti 1, sini aja. Angka penggandanya berarti 1/1 min MPC. Nah, ini kan MPC itu bisa kalian lihat dari fungsi C ini, dari fungsi C. Ini kemarin udah belajar kan ya? Jadi, MPC-nya itu yang mana? MPC-nya itu yang ini, 0,75. 1 min 0,75. 75 ini konstanta.
gitu. Jadi 1 per 1 min 0,75, 1 per 0,25 sama dengan 4. Nah, ini jawabannya itu yang D. Gitu. Kalau yang ditanya, kalau yang diketahui ini bukan C, I, sama G. Kalau yang diketahui ini pajak. Kalau pajak itu konstantanya min MPC per MPS. Kalau subsidi, udah nggak cukup, guys. Kalau subsidi, konstantanya MPC per MPS, gitu. Nah, karena yang diketahui C, I, sama G, berarti kalian pakai rumusnya yang ini. Yang ini, 1 per 1 min MPC. Ini kalau yang ditanya angka pengganda ya, konstanta. Nah, kalau di soal itu yang ditanya, ini biasanya kalau nggak angka pengganda itu biasanya kalau ada C, I, G gini, biasanya tuh yang ditanya itu keseimbangan. Pendapatan keseimbangannya itu kayak gimana. Nah, kalau yang ditanya pendapatan keseimbangan, bukan angka pengganda, kalau yang ditanya pendapatan keseimbangan, berarti kalian cara ngitungnya ini pakai yang ini loh, yang pendapatan nasional 1 sektor, 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor yang itu. Jadi kalian pakai yang ini rumusnya. C plus I plus G. Nah, ini Y, C-nya itu berapa? Ini tinggal kalian masukin aja. Ini nggak ditanya sih di soal, cuman biasanya di ujian tuh suka keluar. Jadi aku sekalian aja ya. Investasinya 25, sama G-nya itu masukin 45. Ini 0,75Y pindah ruas ke sini. 1, kan ini Y ini kan nilainya 1 ya. Jadi 1Y min 0,75Y. Berarti ini 0,25Y. 75 tambah 25 tambah 45. Berapa sih? 145 ya? 145. Gitu. Terus Y sama dengan 145 dibagi 0,25. Berarti ini 580. Nah, ini kalau yang ditanya pendapatan keseimbangan, berarti kalian rumusnya pakai yang Y sama dengan C plus I plus G. Nah, beda lagi kalau yang ditanya angka pengganda, kalian cuman ngitung ininya aja nih, konstantanya aja gitu. Jadi jawabannya ini, yang 4. Gitu. Oke, lanjut dulu. Nomor 9. Minum dulu ya guys, sebentar. Nomor 9. Diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 10 min P. Dan biaya rata-rata AC sama dengan 2. Di mana Q jumlah barang yang diminta dan P harga. Persamaan yang menggambarkan kondisi tersebut adalah ini kita list dulu yang diketahui itu apa aja. Ini kan yang diketahui ada Q sama dengan 10 min P sama AC-nya itu 2. Nah, terus kalian tinggal ngecek aja tuh di option satu-satu dicek. Kan ini yang di option itu kan ada yang diketahui MC, P, TR, sama MR. Nah, ini yang paling gampang kalian lihat itu yang mana? Ini aja nih, dari fungsi ini, dari fungsi Q. Kan ini tinggal ini ya, kita bisa ubah bentuknya ke fungsi P gitu. Karena yang di soal itu yang diketahui kan ini P. Ya udah, ini tinggal kalian ubah aja ke jadi fungsi P. Kalau diubah jadi fungsi P berarti tinggal pindah ruas ya. Berarti ini P sama dengan 10 min Q. Nah, yang di soal kan yang di option kan P sama dengan 10 plus Q, berarti ini salah. Itu salah, jangan dipilih. Udah gitu, diketahui lagi apa? Diketahui lagi tuh ini MC sama dengan 2Q. Berarti di sini kita nyari MC. Cara nyari MC itu gimana? Marginal cost. Kalian udah belajar kan ya, guys? Ini aku tinggal ngulang aja ya, tinggal latihan soalnya aja. Jadi, cara nyari MC itu turunan dari fungsi TC. MC sama dengan
turunan dari fungsi TC. Nah, kan ini TC-nya belum ada nih total cost-nya. Berarti kita cari dulu total cost-nya. Cara nyari TC itu, nggak kelihatan. Apa ya yang lucu ya? Ungu aja ya. Cara nyari TC itu, apa sih? AC dikali Q. AC-nya itu 2 Q dikali Q. Nah, TC-nya itu kan 2 Q. Turunan dari, MC itu kan turunan dari TC. Turunannya itu 2. Ini turunan dari sini. Turunannya itu 2. Berarti ini MC-nya, ini di soal tuh MC-nya 2 Q. Ini salah, mestinya 2. Terus ini MC malah Q doang. Ini juga salah. Mestinya 2 ya. Udah gitu, di option diketahui lagi. Yang diketahui itu R sama MR. Nah, berarti kita cari dulu nih, kita cari dulu nilai TR-nya itu berapa. Cara nyari TR itu kan, TR itu total revenue ya. Total revenue itu price kali quantity, rumusnya. Harga dikali quantity. Kalau kita pengen tahu pendapatan kita berapa, total pendapatan yang kita punya itu berapa, kita tinggal ngaliin aja kan jumlah barang yang kejual dikali harganya itu berapa gitu. Jadi rumusnya itu P kali quantity. P-nya itu kita dapetin dari ini, yang ini tadi, yang apa kita buat dari fungsi Q. Masukin P-nya 10 min Q dikali quantity. Jadi TR-nya itu 10 Q min Q kuadrat. Ini TR. Iya. Nah kan ini yang dia soal ini kan 10 Q plus Q kuadrat. Ini salah di sini ya, ini plus. Nah ini kalian juga hati-hati nih, biasanya ngecoh juga. Jadi ini bukan, salah, mestinya 10 Q min Q kuadrat. Udah gitu, ini MR. Yang diketahui itu MR. MR itu dapat dari mana? MR itu dapat dari turunan fungsi TR. Turunan fungsi TR. Ini tinggal diturunin aja dari sini nih. Dari sini. Turunannya itu apa? Turunannya itu 10 min 2 Q. Ya, jadi jawabannya itu yang E. Gitu. Sebenarnya kalau ada soal-soal kayak gini, kalian tinggal ngeliat optionnya aja sih. Kalian ngelis apa aja yang diketahui di soal itu, keterangannya apa aja, udah gitu kalian cek di optionnya satu-satu. Yang paling gampang buat diselesaikan itu yang mana dulu. Kalau ini kan tadi yang paling gampang diselesaikan kan yang option C nih. Karena tinggal ngubah aja dari bentuk ini kan, dari bentuk fungsi Q. Langsung bisa dicari gitu. Baru ntar nyari yang lain-lainnya gitu. Jadi jawaban ini yang E, nomor 9. Lanjut lagi. Ini tentang apa sih? Produksi ya, yang kayak gini-gini tuh. Lanjut lagi. Nomor 10. Dalam fungsi C sama dengan A plus BY, maka B menunjukkan, nah ini fungsi C, ini diketahui fungsi C begini. Ini A ini konstanta, B ini MPC. Kalau yang diketahui fungsi C, berarti B-nya ini MPC. Aku bikin aja ya fungsinya. Misalnya, aku bikin 200.000 plus 0,75 Y. Nah, ini 200.000-nya ini konstanta, terus 0,75-nya ini MPC, marginal propensity consume. Nah, gimana kalau diubah ke fungsi S? Kalau diubah ke fungsi S, berarti tinggal min 200 tambahin min plus. Nah, ini perlu kalian ketahui, MPC plus MPS itu sama dengan 1, gitu ya. Nah, jadi sisa dari 0,75 itu berapa? 0,25. Nah, ini MPS-nya. Karena kan 1 dikurang MPC sama dengan MPS ini. 1 dikurang MPC gitu kan. 1 dikurang 0,75 sama dengan 0,25. Tuh. Ini kalau diubah, kalau yang ditanya fungsi S. Ini K,
konstanta, 0,25 itu MPS gitu. Jadi dalam fungsi C sama dengan A plus BY, maka B menunjukkan marginal propensity to consume. Ini yang D. Kalau yang diketahui ini S, berarti MPS gitu ya. Karena ini yang diketahui fungsi C, jadi kita pakainya MPC. Ini gampang sih ngubahnya, tinggal tambahin min dan gitu 1 dikurang 0,75 aja buat nemuin MPS-nya. Lanjut lagi. Seorang penjual barang yang permintaan terhadap barangnya bersifat inelastis. Ingin meningkatkan nilai penjualannya. Penjual tersebut harus, nah jadi di sini kalau barangnya itu inelastis, berarti biar pendapatannya itu naik, kalau mau ningkatin pendapatan, berarti kita harus naikin harga. Kalau barangnya elastis, kalau mau ningkatin pendapatan, berarti kita harus nurunin harga. Kenapa gitu? Karena misalnya inelastis tuh misalnya beras itu kan semua orang makan tiap hari, semua orang butuh gitu. Nih misalnya harga beras itu dari yang tadinya 7.000 terus jadi 8.000. Nah, karena kenaikan 1.000 itu kan nggak mungkin dong karena kenaikan 1.000 terus kita jadi berhenti konsumsi beras, kan enggak. Kita pasti tetap konsumsi beras itu kan, mau nggak mau kita tetap beli karena emang itu tiap hari kita makan gitu. Jadi biar pendapatannya itu naik buat ningkatin nilai penjualannya, kita harus naikin harga barangnya biar kita untung gitu. Karena mau nggak mau konsumen juga akan beli di kita gitu. Kayak mendesak gitu loh kebutuhannya. Beda sama kebutuhan yang inelastis, barang yang inelastis. Kalau barang yang inelastis berarti harganya itu kita turunin. Elastis itu kan contoh itu ya, misalnya barang mewah. Misalnya iPhone gitu. Misalnya iPhone kan mahal banget nih. Nah, terus orang-orang pada nggak mau beli karena mahal, pada nunggu harganya turun baru mau beli. Nah, gimana caranya biar konsumennya itu pada beli? Caranya itu ya harganya diturunin dengan misalnya diskon atau apa gitu. Jadi rame gitu buat ningkatin permintaannya. Jadi kalau barang yang elastis itu harga barangnya itu diturunin, terus kalau inelastis harga barangnya itu dinaikin. Nah, yang diketahui di soal itu kan inelastis. Berarti kita lihat satu-satu. Yang A, mempertahankan harga barang tersebut. Mempertahankan harga barang tersebut ini enggak. Udah gitu ini menurunkan harga barang tersebut. Ini enggak, ini mestinya elastis ya, barang elastis. Ini enggak, salah. Menaikkan harga barang tersebut, ini benar. Karena kan barangnya inelastis, kayak beras tadi. Kayak nggak mau kita harus beli gitu. Terus ini menambah pasokan barang, ini enggak. Terus menurunkan biaya transport, ini juga enggak. Jadi jawabannya itu yang C. Kita lanjut lagi. Berikut ini pernyataan yang benar berkaitan dengan biaya produksi adalah, ini kita lihat satu-satu ya, biaya produksi. Dalam jangka pendek, semua biaya dianggap variabel. Dalam jangka pendek, ini kan jangka pendek. Aduh, salah. Ini kan jangka pendek. Nggak kelihatan. Jangka pendek, semua biaya dianggap variabel. Nah, ini salah ya. Mestinya dalam jangka pendek itu masih ada fixed cost. Jangka pendek itu masih mengandung fixed cost. Kalau yang semuanya variabel itu jangka panjang. Masih ada fixed cost. Kenapa masih ada, kenapa kalau yang jangka panjang itu jadi variabel semua, jadi variabel cost semua? Karena kalau jangka panjang itu kan semuanya selalu berubah-ubah gitu. Kayak selalu ditambah-tambah. Kayak misalnya
yang mesin yang tadinya fixed cost, terus di jangka panjang mesin itu ditambah terus jumlahnya karena produksinya kan terus-terusan gitu. Jadi dia masuknya ke variabel karena ditambah terus. Jadi kalau di jangka panjang itu masih semuanya itu variabel, tapi kalau di jangka pendek itu masih ada fixed cost-nya gitu. Jadi ini yang A bukan. Terus yang B, biaya total adalah penjumlahan dari biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Biaya total itu kan total cost ya, total cost. Total cost itu cara nyarinya tuh fixed cost ditambah variable cost atau tadi yang tadi kita pakai rumusnya AC dikali Q. Nah, di option, biaya total adalah penjumlahan dari biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Nah, di sini ada kata-kata rata-rata nih. Salah nih, guys. Ada kata-kata rata-rata. Rata-rata itu kan average ya. Berarti ini enggak salah. Kalau penjumlahan dari biaya rata-rata dan biaya variabel rata-rata itu average cost. Biaya rata-rata, bukan total cost. Jadi ini salah. Begitu yang C, biaya variabel adalah biaya yang tetap sama, terlepas dari output yang dihasilkan. Nah ini, tadi kan kalau variabel itu kan selalu berubah-ubah ininya, jumlahnya, variabel. Nah ini malah dibilang di soal tetap sama. Kalau tetap sama itu fixed cost, bukan biaya variabel. Jadi yang option C ini juga salah. Begitu yang D, biaya rata-rata total adalah tambahan biaya akibat menambah satu unit barang yang diproduksi. Nah, ini juga kalau segala sesuatu yang ada tambahan-tambahan gini nih, ada kata-kata tambahan biaya apa, tambahan jumlah gitu, itu dinamainnya tuh marginal. Biaya rata-rata total. Nah, ini berarti bukan biaya rata-rata total ya. Kalau tambahan itu namanya marginal. Jadi yang option D ini juga bukan. Yang option biaya tetap rata-rata akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya produksi yang dihasilkan. Biaya tetap rata-rata akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya produksi yang dihasilkan. Biaya tetap rata-rata itu kan AC, average cost. AC itu diperoleh dari total cost dibagi quantity. Biaya tetap rata-rata akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata itu AFC. Kirain biaya total. AFC itu biaya tetap rata-rata itu fixed cost dibagi quantity. Nah, biaya tetap rata-rata akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya produksi yang dihasilkan. Nah, ini benar. Ini jawabannya yang E. Oke, coret-coret. Jelek banget. Ini jawabannya yang E. Karena ini kan biaya fixed cost-nya ini akan semakin ketutup kalau quantity yang dihasilkan ini lebih banyak. Jadi lama-lama fixed cost-nya ini akan menutup gitu, akan ketutup. Akan semakin berkurang kalau kuantitinya itu lebih banyak gitu. Akan balik modal lah istilahnya gitu. Jadi yang itu benar, biaya tetap rata-rata akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya produksi yang dihasilkan. Gitu. Lanjut lagi, nomor 13. Bentar. Nomor 13. Diketahui total biaya atau TC dari perusahaan A adalah sebagai berikut. TC. Maka biaya rata-rata AC akan mencapai minimum jika perusahaan berproduksi pada kuantitas. Maka biaya rata-rata AC akan minimum. AC minimum. Tadi yang tadi balik lagi ke kurva tadi. Yang kurva yang apa? Yang ini. Hilang. Ini yang kurva ini. AC minimum itu kan ketika ketika AC sama dengan MC kan. Nah, berarti itu kita pakai buat soal yang tadi. Ini
Ini ditanya, maka biaya rata-rata AC akan mencapai minimum jika perusahaan berproduksi pada kuantitas. Berarti kalau yang ditanya AC minimum, kita pakai rumus AC sama dengan MC dari kurva yang tadi ya. AC sama dengan MC. Ini diketahui TC-nya warna apa ya? Biru. Diketahui TC-nya itu Q pangkat 3 min 10 Q kuadrat plus 300 Q. Ya, maka biaya rata-rata AC akan mencapai minimum jika perusahaan. Nah, berarti karena kita pengen pakai rumus AC sama dengan MC, berarti kita cari dulu nih ininya nilai AC berapa, nilai MC berapa. Kalau nilai MC itu kan turunan MC itu kan turunan dari ini ya. MC itu turunan dari TC. Nah, AC ini cara nyarinya gimana? Ini pakai rumus yang ini, TC sama dengan AC kali Q. AC kali Q. Kalau kita mau nyari AC berarti TC per Q gitu. Ya udah nih kita cari aja AC-nya. AC. Kita nyari AC dari rumus yang TC sama dengan AC kali Q. AC itu sama dengan TC per Q. TC-nya itu kan Q pangkat 3 per min 10 Q kuadrat plus 300 Q. Dibagi Q. Nah, ini ketemu dicoret berarti Q kuadrat min 10 Q plus 300 kan. Ini ketemu nih AC-nya segini. Nah, udah deh kita masukin aja ke rumus AC sama dengan MC. AC sama dengan MC. AC tadi Q kuadrat min 10 Q plus 300. Sama dengan MC. MC itu kan turunan dari TC. Turunannya itu 3 Q kuadrat min 20 Q plus 300. Nih, ini nilai MC-nya. 3 Q kuadrat. Jangan merah. Oh my god. Hijau aja. 3 Q kuadrat min 20 Q plus 300. Nah, udah nih, berarti kita tinggal otak-atik aja. 3 Q kuadrat, ini pindah ruas, 2 Q kuadrat, 10 Q, min 20, 10 min 10, ya kan, min 10 Q, ini coret. 2 Q kuadrat min 10 Q. 2 Q kuadrat, berarti ini kita pindah ruas aja. 2 Q kuadrat sama dengan, ini pindah ruas ke sini, 10 Q. Ini Q kuadrat sama dengan 10 bagi 2, 5 Q. Berarti ini Q sama dengan, ini kan kuadrat ya, berarti ini kalau kuadrat itu kan Q kali Q. Q sama dengan 5 Q per Q. Ini coret. Nah, jadi ketemu Q-nya itu 5. Jadi jawabannya itu yang C. Gitu. Ini agak rumit ya. Oke, lanjut dulu ya. Jadi kita pakai rumus yang tadi, AC sama dengan MC. Ini AC sama dengan MC. Udah gitu, kita cari nilai AC-nya itu berapa dari rumus ini, dari rumus TC. TC sama dengan AC kali Q. Ntar kita bisa ubah ke bentuk ini, AC, TC per Q. Ntar ketemu ini, Q kuadrat, bla bla bla. Udah gitu kita cari nilai MC-nya. MC itu kan turunan dari TC. Kan di soal udah diketahui nih TC-nya berapa. Udah nih tinggal kita turunin, kita ketemu turunannya itu segini. Tinggal di ini pakai rumus, dimasukin ke rumus. Terus dibenerin aja nih persamaan matematikanya. Gitu. Jadi ntar ketemu 5 unit.
Lanjut lagi. Nomor 14. Nomor 14. Fungsi tabungan nasional S sama dengan min 200 plus 0,8Y jika pemerintah menambah pengeluaran sebesar 500 miliar pemerintah. Maka tambahan pendapatan nasional adalah, nah tadi ini balik lagi ke yang CIG tadi ya. Kalau pemerintah itu kan government, berarti pakai rumus CIG. 1/1 min MPC buat konstantanya. Nah, kalau yang ditanya itu ini, maka tambahan pendapatan nasional adalah perubahan pendapatannya berarti ya. Berarti ini caranya konstanta dikali perubahan pendapatan. Konstantanya itu kan 1/1 min MPC dikali perubahan pendapatannya itu 500 miliar. Sama dengan 1 per, ini kan yang diketahui kan MPS ya. Yang diketahui kan S-nya, fungsi S. Berarti, iya berarti 1 min MPC itu kan MPS. Berarti ini kalian langsung aja masukin 0,8. Kalau kalian masih bingung, mungkin bisa diubah dulu ke fungsi C. Aku ubah ya. C sama dengan 200 plus 0,2 Y. Nah, 0,2 ini kan MPC. Jadi 1 min MPC, 1 min 0,2, ya 0,8 kan, gitu. Jadi 1/0,8 dikali 500. Terketemu 625. Gitu. Ini tinggal ngapalin rumus aja sih. Kalau yang pajak itu tadi min MPC per MPS, konstantanya. Kalau yang subsidi, MPC per MPS. Jadi ini jawabannya yang A. Soal terakhir, nomor 15. Perusahaan memiliki fungsi biaya rata-rata. Sebagai berikut. AC sama dengan 750 plus 320 Ki. Bagaimana fungsi biaya marginalnya? Bagaimana fungsi? Oh iya. Yang ditanyakan ini MC. Biaya rata-rata sebagai. Kalau MC itu kan MC itu bisa kita temuin. MC itu kan ini turunan TC ya. Nah, berarti kita cari dulu nih fungsi TC-nya. Tadi cara nyari TC, balik lagi ke tadi, dari tadi yang udah kita bahas, TC sama dengan AC dikali Q. Average cost dikali quantity. AC-nya itu diketahui 750 plus 320 Q dikali quantity. Kali ayun 750 Q plus 320 Q kuadrat. Nah, udah nih, berarti kita bisa nyari deh MC-nya berapa, tinggal kita turunin. Jadi, MC-nya itu 750 plus 640 Q. Jawabannya itu yang D. Gitu. Oke guys, udah guys. Aku buka Zoom ya. Mungkin ada yang mau ditanyain? Kamu SS. SS yang mana nih? Nomor berapa? Nomor 7 ya? Maaf ya guys, aku dari tadi nggak buka chat Zoom. Soalnya di iPad ini. Ini nomor 7. Kan boleh ulang nomor 14 tidak? Makasih banyak. Dan tentuin dia laba atau laba maksud gimana ya? Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak guys? SS nomor 13 Kak. Ini 13. Mungkin ada yang mau SS lagi nih nomor berapa? Biar aku scroll. Ini 13. Tapi coret-coret guys, ini maaf banget berantakan. Ada lagi? Atau dari awal aja mungkin ya?
biar di SS satu-satu. Bentar. 14. Oke, dari awal ya. Aku ini scroll. Tapi ini berantakan, guys. Kalian ngerti nggak ya? Mestinya kalau nyimak ngerti sih. Nih, nomor 1. Nomor 1, udah. Aku scroll ya. Nomor 2. Oh ya guys, BTW boleh banget nih isi feedback aku kirimin di Zoom ya. Wait. Semangat guys kalian PTN-nya. Aku dulu stres banget tahu belajar malam-malam sekolah terus masih mikirin ini belajar UTBK. Keren deh kalian. Ini nomor 3. Ini sering banget nih nomor 3 keluar. Kayak ini PPT-nya soal tambah pembahasannya bakal di-share gak di drive-nya? Oh boleh sih kalau mau di-share. Cuman biasanya ini nggak sih coret-coretnya nggak di-share nggak sih biasanya kalau di ini tuh? Apa aku share ya ntar ya? Tapi berantakan guys. Ini nomor 4. Ya udah deh, aku share aja ntar ya biar nggak usah SS satu-satu. Oke. Ada yang mau dijelasin ulang nggak guys? Apa udah aja nih? Biar kalian bisa ngerjain tugas ngulang-ngulang lagi. Nomor 3 sama 4. Ini diulang. Bentar. 3 sama 4. Oh ini. Kalau yang ini apa sih? 3, 4 sama 14 ya. Oke. Pada saat biaya marginal MC lebih besar dari ngeblur. Pada saat biaya marginal MC lebih besar dari biaya rata-rata AC, maka ini sebenarnya aduh gimana ya? Aku susah sih jelasinnya. Semoga kalian paham ya. Ini aku ulang lagi. Jadi kayak lebih ke logika sih guys kalau yang ini. Ini AVC. Ini apa tadi? Ini MC. Nah, kan yang ditanya di soal itu kan pada saat biaya marginal MC lebih besar dari biaya rata-rata atau AC. MC-nya lebih besar. Kalau MC lebih besar, berarti kan letaknya di sini ya. Kan kalau di sini kan kalau yang pas berpotongan sama AC itu berarti AC-nya minimum. Yang ini yang option C. Nah, karena yang ditanya di soal itu MC-nya lebih besar dari biaya rata-rata, berarti di sini letaknya. Berarti AC-nya itu akan apa? Kalau kurva AC menurun, itu kan berarti di sini nih letaknya nih. Dia nurun gitu, masih di yang turunan nih. Kalau di turunan berarti MC-nya ini belum ngelewatin titik minimumnya. Dia masih di sini nih, dia masih naik posisinya si MC-nya. Jadi dia belum lebih besar dari AC gitu posisinya. Nggak sesuai sama soal. Kalau AC menurun ya. Karena yang ditanya soal itu kan ini MC-nya lebih besar di sini. Berarti kalau MC-nya lebih besar, AC-nya itu naik. Karena kalau AC-nya menurun, MC-nya itu lebih kecil daripada AC gitu. Gimana? Lanjut lagi ya. Tadi sama nomor 4 ya. 4, 14. Nomor 4. Diketahui fungsi penerimaan TR 50Q dan fungsi biaya TC 120 plus 20Q. Jika Q adalah jumlah unit produksi yang dijual, maka bila produksi 4. Nah, ini kalian tinggal lihat nilai dari TR sama ininya aja, sama TC-nya. Ini, tinggal ngeliat ini. TR itu revenue, total pendapatan. TC itu ini, total biaya. Karena kan untuk menentukan laba, rugi, atau BEP, itu kan kita patokannya itu kan ini, pendapatan sama biaya yang dikeluarkan gitu. Jadi, tinggal cari aja nih, tinggal dimasukin
Kan ini diketahui TR-nya 50 Ki, terus TC-nya 120 plus 20 Ki gitu kan. Tinggal masukin Ki-nya ini ke fungsi ini. Terus tadi kayaknya ada yang nanya ya, kalau laba maksimum apa, kalau rugi minimum apa. Nah, kalau ini ntar ngitungnya pakai MR sama dengan MC. Rumusnya itu. Tapi kan yang ditanyakan ini kan cuma akan mengalami apa. Berarti kita lihat patokannya dari TR sama TC aja. Cuman kalau yang ditanya laba maksimum sama rugi minimum, ini kita pakainya rumus MR sama dengan MC. Gitu. Ini tinggal masukin aja guys ke ini, ke fungsi ini sama ini. Ntar ketemu 200, ini 200. Kalau sama, kalau TR sama dengan TC, berarti ini BEP. Break even point. Titik impas gitu. Jadi nggak rugi, nggak laba, balik modal istilahnya tuh. Cuma nomor 14 ya. 14 itu apa ya tadi? Soal apa ya? Iya, sama-sama. Fungsi tabungan nasional, S. Ini kan diketahui fungsi S, min 200 plus 0,8Y. Jika pemerintah menambah pengeluaran sebesar 500 miliar, maka tambahan pendapatan nasional adalah, nah ini materi pendapatan nasional. Kalau C, I sama G, C itu konsumsi, I itu investasi, G itu government, itu konstantanya itu 1/1 min MPC. Kalau yang ditanya pajak, kalau yang diketahui pajak, perubahan pajak, ini rumusnya MPC per min MPC per MPS. Kalau subsidi, ini materi pendapatan nasional, kalian bisa kok lihat di YouTube-nya ada, udah aku bahas dulu. Ini MPC per MPS tanpa min ya. Ini pakai min, ini tanpa min. Nah, karena yang diketahui itu, ini pengeluaran pemerintah. Pemerintah itu kan G, government. Berarti tinggal 1/1 min MPC. Konstanta 1/1 min MPC. Ini dikali perubahan pendapatannya. Ini 500. Gitu. Ini tinggal 1/0,8. Karena ini sebenarnya langsung aja sih, karena diketahuinya kan fungsi S. Kalau diketahui fungsi S, berarti yang di sini, berarti yang di sini itu MPS kan? Gitu. Kalau ini diketahui fungsi C, kayak gini bentuknya, berarti MPC-nya itu 0,2. Karena MPC plus MPS itu sama dengan 1. Gitu. Nih, kan ini MPC-nya kan ketemu 0,2. Berarti tinggal 1 min 0,2, 0,8. Dikali 500. Ntar ketemu 625. Gitu. Nah, kalau yang ditanya angka pengganda, kayak tadi tuh ada soal, yang ditanya angka pengganda, berarti ini, kalian tinggal ini jawabannya 1/0,8 itu berapa gitu. Karena yang ditanya kan ini perubahan pendapatannya. Kalau yang ditanya perubahan pendapatan, berarti dikali perubahan pendapatan. Gitu. Ntar ketemu ini, 625. Gimana? Ada lagi nggak, guys? Iya, sama-sama. Tadi aku udah nge-share belum sih feedback? Udah ya? Oke. Ntar aku share deh, guys, ininya. Tapi berantakan nggak apa-apa ya. Atau mungkin kecepatan. Oke, gimana? Oke, ya udah. Kalau nggak ada lagi, mungkin segitu aja dari aku. Makasih banyak, guys. Udah join. Semangat kalian. Oh iya, BTW diisi ya feedback-nya. Semangat.